Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar doce anak ayamnya gemuk-gemuk ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, kita simak videonya berikut ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa buat video lagi. Dan kebetulan di sini saya sedang merawat anak ayam lagi ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengklik video kami ini. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan di sini saya akan menjelaskan anak ayam ini dulu ya teman. Ini anak ayam yang sedang saya rawat. Anak ayam yang saya pisahkan dari indukannya ya. Dari anak ayam baru menetas, saya besar sendiri ya teman. Nah, ini anak ayam baru berumur 2-5 hari ya teman. Ini yang besar-besar, yang sudah berumur 5 hari ya teman. Nah, anak ayam ini yang sedang saya rawat, adik-adiknya anak ayam yang kemarin ya teman, yang saya rawat. Ini beda ayam ya, cuma satu indukan. Anak ayam yang kemarin yang saya rawat sekarang sudah besar-besar ya teman, dan usianya juga sudah 2 bulanan. Nah, ini di siang hari ya teman. Ini anak ayam sedang saya kasih makan. Coba di sini teman-teman perhatikan. Nih, lihat temboloknya teman, sudah pada besar-besar. Alhamdulillah anak ayam ini kalau makan lap-lap ya teman. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara agar anak ayam atau doce agar cepat gemuk ya teman. Nah, yang pertama di sini teman-teman harus bisa memilih ya teman, memilih doce anak ayam yang berkualitas tentunya. Di sini teman-teman cari anakan dari indukan yang besar-besar ya teman, dan indukan yang sehat-sehat pula. Nah, karena ini syarat pertama ya teman yang harus teman-teman lakukan. Besar dalam arti di sini cari indukan betina yang dagingnya munel ya teman, atau dagingnya besar. Jadi jangan sekedar besar tapi besar karena bulu saja ya teman. Nah, di sini kita cari daging ya teman, bukan cari bulu. Kalau kita sudah punya dasar ini enak ya teman. Kalau besar karena bulu buat apa ya? Jadi di sini teman-teman agar gampang doce atau anak ayamnya cepat gemuk. Nah, di sini teman-teman cari indukan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, otomatis jika indukannya besar-besar, kemungkinan besar juga anak ayamnya juga ikut besar-besar ya teman. Jadi di sini juga teman-teman indukannya harus didasari dengan pakan ya teman, yang memenuhi gizinya, agar kemungkinan anak ayam yang ditetaskan nanti juga akan menetas sesuai yang teman-teman harapkan ya. Nah, kalau teman-teman dapat beli ya harus pada orang yang sudah terpercaya teman. Jadi di sini juga jangan asal beli, lebih enak nyetak sendiri ya teman, punya indukan sendiri, jadi tahu asal usulnya ayam ini. Nah, ini anak ayam saya cetak sendiri ya teman, dalam arti di sini saya punya indukan sendiri ya, tidak beli dari orang ya teman. Jadi saya tahu asal usul ayam ini ya dari mananya. Terkadang ada juga ya teman anak ayam itu besar kelihatannya, tapi besar karena bulu ya teman. Jadi kelihatannya saja besar, tapi besar karena bulu, bukan karena daging ya teman. Kelihatannya saja besar, cuma bobotnya nggak ada ya teman. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar cari anak ayam yang dari indukan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sampai di sini paham ya teman? Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang pakan. Pakan apa sih yang bagus agar anak ayamnya atau doce-nya cepat gemuk? Pakan yang bagus itu pakan yang sudah memenuhi gizinya ya teman.
Di zaman sekarang nggak usah pusing ya teman, nggak usah racik-racik pakan sendiri. Salah racik bahaya teman untuk pertumbuhannya. Karena di sini kita akan membesarkan anak ayam ya. Jadi di sini kita membutuhkan nutrisi yang pas teman untuk anak ayamnya, agar pertumbuhan anak ayam ini jadi maksimal ya. Nah, daripada teman-teman pusing mikirin nutrisi, teman-teman bisa datang saja ke toko pakan ya teman. Di sana banyak pilihan. Teman-teman beli saja pakan jadi ya. Itu pakan sudah dirancang khusus ya teman untuk kebutuhan ayam. Jadi tidak usah diragukan lagi. Nah, di sini teman-teman beli pakan sesuai umur ayamnya ya. Jangan beda umur. Sesuaikan dengan ayam teman-teman ya. Jadi jangan asal beli juga. Kalau tidak mengerti, tanyakan saja pada tukang tokonya ya teman. Tinggal teman-teman jelaskan di sana, nanti juga tukang pakan bakal tahu ya. Nah, saya sarankan jika ingin membeli pakan jadi ya teman, pilihlah yang agak mahalan ya teman harganya. Jangan sekedar murah saja ya teman. Tentunya beda harga, beda pula kualitasnya ya teman. Jadi jangan asal beli pakan juga ya. Karena nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan anak ayamnya ya. Apalagi kita di sini menginginkan anak ayamnya gemuk-gemuk ya teman. Kalau kita tidak didasari dengan nutrisi yang pas, gimana ayam kita mau gemuk ya teman? Gimana mau sehat? Nah, kalau untuk cara memberi pakannya ya teman-teman, biasanya kalau saya ya teman, kita atur, dikasih waktu atau kasih jadwal ya teman. Biasanya kalau saya sehari itu 3 kali ya teman, pagi, siang, dan sore. Lebih banyak waktu, lebih bagus ya teman. Apalagi jika menginginkan anak ayamnya cepat gemuk ya, ya berarti teman-teman harus sering-sering memberi pakan ya teman. Bisa teman-teman tambahkan di malam hari, bisa juga seperti itu ya teman. Di sini juga harus ada aturannya ya teman. Jangan asal juga. Kalau mau disediain tetap 24 jam juga tidak apa-apa ya teman. Nah, biasanya kalau kita disediakan 24 jam, ayam itu bakal cepat bosan ya. Yang ada harusnya pada dimakan, yang ada malah pada ngemil ya teman. Nah, untuk cara mensiasatinya, sini teman-teman kasih jadwal ya teman yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi di sini teman-teman harus tahu juga ya porsinya, biar nggak mubazir ya, terbuang sia-sia. Usahakan setiap teman-teman beri pakan itu sekali habis ya teman, jadi tidak ada yang terbuang. Nah, di sini teman-teman perhatikan pertumbuhannya ya. Ayam semakin besar juga porsi makannya teman. Jadi jangan disamakan. Jika menginginkan anak ayamnya gemuk-gemuk ya teman, berarti kita perlu asupan nutrisi tambahan ya teman, yaitu vitamin. Kalau kita mengandalkan pakan saja itu tidak cukup teman. Nah, di pembahasan selanjutnya kita bahas tentang vitamin ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan vitaminnya ya pada anak ayamnya. Teman-teman bisa beli vitamin itu di toko pakan ada ya teman. Biasanya di toko pakan itu tidak hanya menjual pakan saja ya. Nah, selanjutnya biar lebih optimal ya teman pertumbuhan anak ayamnya, di sini teman-teman perhatikan kandangnya ya teman. Nah, selain pakan, vitamin, ini juga nggak kalah penting ya teman perannya, yaitu kandang. Kandang ini nggak perlu bagus ya teman, nggak perlu mewah, yang penting bisa nyaman pada anak ayamnya. Nyaman dalam arti di sini tidak dapat ancaman ya teman dari ayam yang lainnya atau dari binatang lainnya ya, yang bisa mengganggu pertumbuhan anak ayam yang mau teman-teman besarkan ya. Nah, sebaiknya kandang anak ayam itu dibuat terpisah ya teman, dibuatkan kandang khusus untuk anak ayam ya. Biar anak ayam ini fokus ya teman, tidak terganggu pertumbuhannya, entah dari makannya, dari lingkungannya ya teman. Jadi kandang ini harus teman-teman perhatikan ya teman. Nanti percuma ya teman, di sini teman-teman sudah mempunyai anak ayam yang berkualitas, pakan yang bagus, vitamin yang oke teman. Tapi kandang tidak memadai, yang ada nanti anak ayam itu bisa stres teman. Karena apa? Ya karena kandang itu tidak nyaman teman bagi mereka.
Yang ada bukannya ayamnya jadi gemuk gara-gara kandang ya teman. Ayamnya jadi malah kurus-kurus. Nah, maka dari itu teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Kelihatannya saja sepele teman, namun ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak ayamnya ya, yang mau teman-teman besarkan. Apalagi jika menginginkan anak ayamnya cepat gemuk ya, teman-teman harus menyediakan kandang yang terpisah khusus ya teman untuk anak ayamnya. Nah, untuk tidurnya usahakan kandang ini hangat ya teman. Nah, kalau ayam-ayam saya ini tidak pakai lampu ya teman. Sejak anak ayam ini baru menetas yang saya pisahkan dari indukannya sampai sekarang, anak ayam ini saya tidak pakai lampu ya teman. Jadi saya pakai cara biasa saja. Nah, kalau di siang hari biasanya saya taruh di kandang-kandang ini ya teman. Tapi nanti kalau di sore hari saya masukkan ke dalam kardus, dan nanti di pagi harinya lagi saya buka lagi, taruh lagi di sini ya teman. Oke, sampai di sini paham ya teman. Dan mungkin saya akan tutup dulu video dari kami ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengklik video kami ini dan yang sudah like. Semoga video ini bisa jadi bermanfaat ya. Dan oke, saya akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.